Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agita Visa Pertiwi, NPM 23020028. Baik, saya akan menjelaskan PPT saya dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dosen pengampu, Ibu Novi Rahayu Eskom Mkom. Baik, langsung saja masuk ke judul yang pertama, yaitu upaya-upaya untuk menjaga kualitas data dan informasi perusahaan. Dalam era digital saat ini, data telah menjadi aset yang sangat berharga bagi perusahaan. Data digunakan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengembangkan produk serta layanan baru. Mengapa kualitas data penting? Data yang berkualitas tinggi adalah fondasi yang kuat untuk pengambilan keputusan yang tepat, analisis yang akurat, dan inovasi yang berkelanjutan. Kualitas data merupakan aset berharga bagi setiap perusahaan. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kualitas data dan informasi perusahaan. A. Standarisasi data. B. Validasi data. C. Pembersihan data. D. Integrasi data. E. Dokumentasi. F. Keamanan data. G. Pemantauan kualitas data. Contoh bagan alur proses pengelolaan kualitas data. Contoh gambar infografis. Kesimpulan, menjaga kualitas data adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan. Dengan menerapkan upaya-upaya di atas, perusahaan dapat memastikan bahwa data yang mereka miliki akurat, relevan, dan dapat diandalkan untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Judul yang kedua, konsep pengetahuan dan manajemen pengetahuan. Pengetahuan adalah aset tak berwujud yang paling berharga bagi suatu organisasi. Manajemen pengetahuan merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menciptakan, menangkap, berbagi, dan menggunakan pengetahuan dalam organisasi. Mengapa manajemen pengetahuan penting? Yang pertama, inovasi. Yang kedua, efisiensi. Yang ketiga, pengambilan keputusan. 4. Pelestarian pengetahuan. Proses dalam manajemen pengetahuan. Yang pertama, menciptakan pengetahuan. Yang kedua, penyimpanan pengetahuan. Yang ketiga, pembagian pengetahuan. Yang keempat, penggunaan pengetahuan. Manfaatnya, yang pertama meningkatkan efisiensi. Yang kedua, inovasi. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang keempat, keunggulan kompetitif. Tantangannya, yang pertama, mengubah budaya organisasi. Yang kedua, teknologi. Yang ketiga, kualitas pengetahuan. Contoh penerapan. Yang pertama, basis pengetahuan. Yang kedua, komunitas praktik. Yang ketiga, sistem kolaborasi. Siklus manajemen pengetahuan. Siklus ini menggambarkan langkah-langkah umum dalam manajemen pengetahuan. Yang pertama, penciptaan. Yang kedua, penyimpanan. Yang ketiga, pembagian. Yang keempat, penggunaan. Model spiral penciptaan pengetahuan. Model ini menunjukkan bagaimana pengetahuan baru diciptakan melalui interaksi antara pengetahuan eksplisit tertulis dan implisit tersimpan dalam pikiran. Piramida pengetahuan. Piramida ini menggambarkan hierarki pengetahuan dari data mentah hingga pengetahuan yang kompleks. Mind map. Mind map adalah alat visual yang berguna untuk memetakan hubungan antara berbagai konsep dalam manajemen pengetahuan. Kesimpulan, kunci untuk memanfaatkan aset paling berharga suatu organisasi, pengetahuan karyawannya. Dengan mengelola pengetahuan secara efektif,
organisasi dapat meningkatkan kinerja, inovasi, dan daya saingnya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.